Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina Anita Putri, NPM 21744012, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, Program Studi D4 Teknologi Pemilihan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai prosedur riwayat seleksi individu pada ikan mas punten. Ikan mas punten merupakan salah satu strain yang digunakan dalam budidaya ikan di beberapa daerah di Indonesia dengan sifat karakteristik tubuh yang relatif tinggi sehingga menghasilkan daging yang banyak. Hal ini menjadikan ikan mas punten sebagai salah satu sumber genetik yang berkualitas untuk digunakan dalam program pemeliharaan seperti seleksi. Pengetahuan tentang parameter genetik ikan diperlukan dalam program pemeliharaan seleksi, diantaranya informasi mengenai estimasi heritabilitas. Heritabilitas merupakan proporsi varian fenotip yang dipengaruhi oleh varian aditif yang dapat diturunkan dari induk kepada anaknya. Heritabilitas yang berkaitan dengan parameter kuantitatif dapat digunakan untuk menyeleksi induk-induk yang terbaik. Yang pertama adalah pembentukan populasi dasar. Populasi dasar sintetik ikan mas punten dihasilkan dari pemijahan massal di kolam unit pengelola budidaya air tawar atau UPBAT. Punten malang dengan menggunakan induk betina sebanyak 77 ekor dan induk jantan sebanyak 60 ekor yang dikoleksi dari 5 daerah di Jawa Timur, yaitu Punten, Kepanjeng, Kediri, Sragen, dan Blitar pada tahun 2008. Larva F0 umur 10 hari yang dihasilkan dari pemijahan dipelihara dalam kolam tanah selama 4 bulan. Pemberian pakan buatan dengan kadar protein 32% sebanyak 20% biomasa per hari, kemudian bertahap turun 2,5% setiap 4 minggu hingga menjadi 10%, dan frekuensi pemberian pakan 3 kali per hari, yaitu pukul 8, 12, dan 16. Penjarangan dilakukan sebanyak 50% dari jumlah populasi yang dihasilkan, yaitu 1.254 ekor, dan benih dipelihara di kolam tanah dengan kepadatan 10 ekor per meter persegi. Pakan buatan dengan kandungan protein kasar 28% diberikan sebanyak 10% dari biomasa ikan per hari, kemudian bertahap turun 2,5% setiap 4 minggu menjadi 2,5%. Dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari pukul 8 dan sore hari pukul 16. Pemeliharaan benih dilakukan selama 7 bulan hingga mencapai ukuran yang dapat dibedakan antara jantan betina sebagai bahan seleksi. Populasi calon induk tersebut kemudian dibesarkan selama 7 bulan hingga diseleksi pada umur 18 bulan berdasarkan bobot badan dan dipilih sebanyak 150 pasang untuk pemijahan pembentukan generasi berikutnya. Yang kedua, seleksi karakter bobot ikan. Seleksi dilakukan pada populasi calon induk jantan dan betina terbaik. Kegiatan seleksi diawali dengan melakukan sampling, yaitu menimbang bobot setiap individu calon induk jantan dan betina, masing-masing sebanyak 250 ekor. Ketetapan untuk seleksi bagi masing-masing populasi calon induk jantan dan betina atau selection cut-off adalah nilai rata-rata populasi sampling ditambah dengan 1 kali simpangan baku untuk populasi jantan betina secara terpisah sebanyak 10% dari populasi. Individu-individu yang terpilih berdasarkan ketetapan cut-off kemudian dipelihara hingga matang gonad. Jumlah ikan yang diukur untuk analisis data adalah sebanyak 250 ekor untuk setiap populasi. Yang ketiga, laju pertumbuhan spesifik atau SGR. Hasil pengamatan bobot ikan selama pemeliharaan benih hingga menjadi induk siap pijah yang menunjukkan pola pertumbuhan dari populasi F0 dan F1. Secara umum, selama pemeliharaan benih ikan mas pada penelitian ini relatif mengikuti pola yang normal untuk perkembangan bobot ikan. Pada periode awal terjadi peningkatan bobot rata-rata yang relatif rendah, kemudian meningkat pada periode pemeliharaan yang kedua, dan melambat lagi pada periode pemeliharaan berikutnya. Laju pertumbuhan spesifik pada periode pemeliharaan 4 bulan benih ikan mas punten mempunyai nilai 2,93% dan populasi F0 dan 2,98% pada populasi F1. Kedua populasi ikan mas varietas punten F0 dan F1 mempunyai rata-rata koefisien variasi yang relatif besar untuk bobot ikan, yaitu 27,90% dan 37,15%. Keadaan ini menunjukkan tingginya variasi fenotip pada populasi ikan mas yang memberikan harapan besar terhadap keberhasilan seleksi yang dilakukan karena variasi fenotip berkorelasi positif dengan korelasi genotip. Keduanya berada di antara area batasan untuk pengambilan sampel 1% sampai 10%. Berdasarkan hal ini, maka jumlah individu yang diseleksi pada kegiatan penelitian ini untuk dijadikan induk pada populasi berikutnya telah optimal. Yang keempat, respon seleksi.
Respon seleksi rata-rata pada karakter bobot ikan mas punten adalah 109,18 gram atau terjadi kenaikan pertambahan bobot sebesar 7,55% dari populasi dasarnya. Populasi ikan mas punten betina mempunyai kenaikan bobot yang lebih besar dibandingkan populasi ikan mas punten jantan sebelumnya. Ikan mas punten betina mempunyai nilai kenaikan bobot 11,43%, sedangkan nilai kenaikan bobot ikan mas punten jantan adalah 3,66% atau rata-rata 7,54%. Seleksi yang digunakan pada karakter bobot ikan mas punten ternyata juga memberikan pengaruh pada karakter panjang dan tinggi badan. Kenaikan rata-rata panjang dan tinggi badan yang terjadi seiring dengan dilakukannya seleksi pada bobot ikan adalah 3,88% panjang dan 1,75% tinggi. Perubahan karakter panjang dan tinggi badan ini adalah bervariasi sesuai jenis populasi ikan mas punten. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ikan mas punten mempunyai karakteristik badan yang tinggi dan panjang badan yang pendek, di mana proporsi panjang dan tinggi badan adalah 2,1 sampai 2,3. Sedangkan ikan mas varietas lainnya mempunyai nilai rasio yang lebih tinggi berkisar 3,0 sampai 3,5 seperti ikan mas Raja Danu. Hal ini berarti bahwa di samping melakukan seleksi pada bobot ikan, maka seharusnya dilakukan seleksi tinggi dan panjang badan sekaligus. Hanya ikan-ikan yang mempunyai proporsi panjang dan tinggi badan 2,1 sampai 2,3 dan bobot ikan yang terbaik merupakan tujuan akhir dari seleksi pada ikan mas varietas punten ini. Pada populasi ikan mas punten jantan, bobot ikan semakin berat namun badan semakin pendek dan rendah, berbeda karakteristik dengan ikan mas punten umumnya. Yang kelima, nilai heritabilitas. Berdasarkan besaran nilai batasan untuk seleksi sebesar 10% dari nilai terbaik hasil sampling pada populasi ikan mas punten jantan dan betina, maka diperoleh diferensial seleksi dengan simbol S. Rata-rata untuk masing-masing karakter bobot, panjang, dan tinggi badan adalah berturut-turut 271,60 gram, 2,28 cm, dan 0,92 cm. Populasi ikan mas punten betina mempunyai kontribusi yang lebih besar untuk menurunkan sifat atau karakter bobot, panjang, dan tinggi badan kepada turunannya dibanding ikan mas punten jantan. Yang keenam, rasio panjang dan tinggi badan. Hal penting yang menandakan ciri ikan mas punten adalah perbandingan atau rasio panjang dan tinggi badan adalah berkisar 2,1 sampai 2,3. Secara umum, ikan mas punten yang dijadikan seleksi mempunyai nilai rasio rata-rata yang semakin mendekati nilai kisaran tersebut, yaitu 2,63 pada induk asalnya, 2,32 F0, dan 2,37 F1. Terdapat peningkatan nilai rasio panjang dan tinggi badan pada populasi betina yang mengiringi seleksi yang dilakukan berdasarkan bobot ikan, yaitu sebesar 3,7%, dan terjadi penurunan nilai rasio panjang dan tinggi badan pada populasi induk jantan sebesar 20,59%. Keadaan ini menunjukkan bahwa program seleksi individu yang dilakukan pada populasi ikan mas punten jantan secara tidak langsung telah memperbaiki kondisi morfometrik ikan punten pembentuk populasi dasar mendekati rasio karakteristik ikan punten awal. Sedangkan untuk populasi ikan punten betina sedikit mengalami kenaikan walaupun masih dalam kisaran yang sesuai dengan kriteria asal ikan mas punten yang mempunyai nilai rasio panjang dan tinggi badan antara 2,1 sampai 2,3. Untuk mempertahankan proporsi ideal ikan mas punten, maka pada seleksi berikutnya perlu juga memasukkan kriteria rasio panjang dan tinggi badan selain karakter bobot badan yang diseleksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nilai rata-rata heritabilitas untuk bobot ikan mas punten adalah 0,402. Populasi ikan mas punten betina mempunyai nilai heritabilitas untuk bobot ikan sebesar 0,505. Sedangkan untuk populasi ikan mas jantan nilai heritabilitasnya adalah 0,238. Disarankan seleksi individu masih dapat dilakukan untuk populasi ikan mas punten dengan kriteria pengambilan untuk seleksi yang lebih ketat untuk populasi ikan jantan. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai seleksi individu pada ikan mas punten jantan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.